Coy, coba Anda lakukan penyelidikan. Satu-satunya provinsi di Indonesia kalau pulang rapi itu cuman Manado. Pesawat semua mendarat di Samratulangi pasti Basmengken. Padahal nyampe Manado 1:30 subuh. Turun pesawat badadadadanya ada yang jemput, cuman gaya. Emang benar-benar luar biasa. Memang susah. Kita so jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Sampai di Manado nyanda ada. Nggak ada yang minta foto coy. Mongol sampai sengaja itu koper lo lewat 7 kali, siapa tahu ada yang minta foto. Nggak ada. Dan orang-orang Manado memang ombeskov, orang Belanda bilang. Dia lihat pak kita cuma dari jauh. Oh dia bisa kan? Kenapa bawa-bawa kegantengan dan tidak ganteng sih? Bisa itu jelek pak artinya. Coy, coba Anda lakukan penyelidikan. Satu-satunya provinsi di Indonesia kalau pulang rapi itu cuman Manado. Pesawat semua mendarat di Samratulangi pasti Basmengken. Padahal nyampe Manado 1:30 subuh. Turun pesawat badadadadanya ada yang jemput, cuman gaya. Emang benar-benar luar biasa. Saya nggak diterkenal di Manado. Saya punya papa rohani itu Papi Gilbert, yang harusnya dia khotbah, yang datang Om Johan. Sama hamba Tuhan Manado yang luar biasa. Jadi kalau saya suka, kalau udah soal Manado saya selalu sharingnya ke beliau. Saya bilang, Papi, saya ke Medan bareng Ceribel, saya lebih banyak yang dimintain foto. Kenapa? Karena di bandara sopir taksi semua. Jadi memang sopir taksi bawa foto di Mongol memang katu matching. Iya tak? Di Manado, aduh Bapak di sorga kita sampai setengah stres kan mai orang. Saya sharing sama beliau, saya bilang, Papi kenapa saya nggak ada yang minta foto? Anda tahu Papi Gilbert bilang apa? Mongol, ngana baca kitab Lukas, Yesus pun tidak dikenal di kampungnya. Apalagi ngana Mongol. Oh iya, betul. Yesus kan tidak terkenal di kampungnya, apalagi Mongol. Ya sudah, iyo jo. DP besok kita balas. Kita langsung bilang, kekristenan, agama Islam dan Kristen sepakat ada 3 orang yang gak mungkin masuk sorga. Di Al-Quran ada yang dibilang yang tidak masuk sorga adalah orang yang berdosa. Ada hadisnya, di Alkitab ada ayatnya. Kedua yang masuk sorga itu bencong. Kenapa bencongnya masuk sorga? Karena menurut Al-Quran dan Alkitab di sorganya ada salon. Jadi kalau bencong masuk sorga mau apa di sorga? Nya ada karjaris yang sudah juniosa masuk. Yang ketiga yang masuk sorga adalah lihat kiri kanan Anda. Adakah orang yang berbadan gemuk? Gode orang Manado bilang. Ngana bilang pada dia nyak masuk ngana. Kenapa orang gemuk nggak masuk sorga? Karena Al-Quran dan Alkitab sepakat pintu sorga itu sempit. Bakurus ngoni biar masuk.
Kalau orang Kristen bilang begini, oh Mongol kita nggak usah lewat pintu, kita pakai pengangkatan. Baca kitab Kolose, 1 malaikat angkat 4 orang, 2 gede 2 kurus, malaikat bataria bos besar dari surga batarianya. Usah ngana bawa, ngana titip jom, nggak usah dibawa, titip. Saya adalah stand up komedian beragama Kristen, dan 2011 saya selalu bilang di TV bahwa saya beragama Kristen. Saya tidak malu karena ini agama saya, kenapa harus malu? Dan yang kedua, saya adalah stand up komedian yang belum pernah ditegur oleh siapapun. Saya belum pernah ditangkap polisi, saya belum pernah ditegur oleh TNI, saya belum pernah ditegur oleh KPI. Tapi saya pernah ditegur oleh gereja. Saya pernah disidang oleh seluruh gereja di Indonesia. Karena kenapa? Karena saya pernah stand up dan itu ada di YouTube. Saya bilang di Indonesia sekarang banyak pendeta bodoh. Pendeta se-Indonesia ngamuk coy. Saya sidang itu di Cikini, Mongol sendiri yang sidang 24 orang. Saya baru tahu bagaimana rasanya Rasul Paulus disidang di depan Mahkamah Agama. Yang sidang Mongol umur paling muda itu 69. Semua seopa-opa. Saya punya alasan kenapa saya bilang banyak pendeta bodoh. Karena pendeta kalau berdoa suka keterlaluan. Selalu minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Anda tidak baca Alkitab kalau Tuhan datang kiamat? Yeah. Pernah baca kalau Tuhan datang apa yang terjadi? Kiapa ngana suruh datang? So siap ngana? Tuhan hadirlah di tempat ini, meninggal kita Pak. Nya ada sisa. Jangan dipanggil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan bukan celup. Cina turun naik bukan kasihan. Pendeta marah-marah loh. Pas saya kasih oh iya benar juga. Anda baca kitab Yohanes, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Betul? Karena suruh dia turun. Kenapa ngana kira Tuhan Yesus bermain benteng? Itu terlalu hot ngoni saya. Jadi kalau saya stand up, saya mah to the point. Saya kalau dimarahin gereja, saya pernah marah-marah gara-gara doa tutup mata. Anda bayangkan kita doa tutup mata, amin hilang tuh HP. Coy, apalagi pendeta sekarang kalau berdoa kayak baca deklamasi. Tuhan, terima kasih buat kasihmu hilang tuh dompet. Jadi orang tanya ke Mongol, Mongol doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kenapa doa tutup mata? Karena abad ke-16 daerah Inggris Raya ada yang namanya penyihir. Mereka beribadah di gereja, penyihir ini lalu lalang di luar gereja. Supaya kita nggak ngelihat mereka, keluarlah keputusan untuk suruh tutup mata. Karena di Alkitab nggak ada ayat pendukung doa tutup mata. Ada di Matius 6 tentang hal berdoa. Perintahnya yang disuruh tutup pintu dan jendela, bukan mata Pak. Masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu dan jendelanya, dapat suruh tutup mata. Di kitab Taurat disuruh kita angkatlah tanganmu maka Tuhan akan turun. Itu doa yang benar, kenapa tutup mata? Jadi orang nanya, jadi Mongol kira-kira ini doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kalau buka mata juga dilema. Kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur bikin ibadah pantai di Kuta Bali. Pendeta yang pimpin doa, Tuhan Engkau berkati acara kami, semua buka mata. Lewat bule pakai bikini. Yang laki pasti akan berteriak, oh haleluya.
Dilema. Jadi yang benar doa tutup mata apa buka mata? Doa yang benar adalah buka tutup. Karena ada ayat pendukung di Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu berdoa, satu jaga. Loh, saya pernah tinggal di asrama di gereja Penster. Yoto, dapat ikan ekor kan kita pasti seneng. Oh, haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa, mujizat terjadi, ekor jadi kepala, darah Yesus. Kiapa tak tukar? Sebelah langsung ngomong, ingat dek, nudu dosa. Oh iyo kak, mari kita pe ikan hilang. Ini bagaimana? Doalah berjaga. Tutu satu. Anak kote yang japan curi kamu. Santai tuh. Sebenarnya stand up comedy itu enak pak. Enaknya di mana? Karena kita cuma 15 menit stand up, pulang bawa doi 40 juta. Dan saya adalah stand up comedy Indonesia terrajin membayar pajak. Harus bayar. Alkitab yang suruh, bukan pemerintah yang suruh. Yesus bilang di Alkitab, bayarlah apa yang menjadi bagian dari raja, bayarlah apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Saya rajin beri perpuluhan. Serius. Saya setiap bulan ngasih perpuluhan coy. Emang lu pikir gua gak sakit hati? Sakit hati gua ngasih perpuluhan, besoknya gua lihat ibu gembala anting baru. Ribut. Itu bedanya. Apalagi orang Manado Yoto, so kasih 10 juta ke gereja, tahu-tahu ibu gembala pakai cincin baru, ribut ibu-ibu di belakang. Ya Tuhan, DP dia ada pakai cincin. Siapa yang tahu Rica Gorontalo? Rica Gorontalo adalah rica yang cabai yang paling pedas di dunia. Kecil-kecil bau. Apalagi yang hebat, bahkan setan pun, setan tertinggi sekolahnya itu dari Indonesia. Anda boleh nonton semua film horor di negara manapun, belum tentu setannya sarjana. Indonesia ada setan sarjana, namanya Suster Ngesot. Kenapa Suster Ngesot sarjana? Karena sebelum dia jadi sarjana, Suster Ngesot kuliah di Akademi Keperawatan. Berarti Suster Ngesot S1. Berarti negara kita hebat toh? Hebat. Apa yang gak enak dari bangsa kita? Indonesia adalah negara terjorok di dunia dalam hal ngupil. Orang Manado bilang ambe tai idong. Kenapa jorok? Saya pernah manggung di Beijing, saya pernah manggung di Hong Kong, di Australia, Amerika, Singapura, Thailand dan Malaysia. Indonesia udah dari Aceh sampai ke Papua saya manggung. Saya lihat orang bule kalau ngupil itu enak. Ambil langsung diselepet. Enak orang bule. Indonesia beda. Ambil dia goyang. Kenapa harus dipelintir? Kenapa nggak langsung begini? Enggak, dia jago yang begini. Di mana letak joroknya? Buangnya. Bule diselepet, kita selalu dititip. Di mana jadi daun? Di lift, di DP Itang dia bagesek. Kadang baju temen. Jorok loh coy. Apalagi Indonesia yang jeleknya. Indonesia adalah negara terkepo di dunia. Rasa pingin tahu bangsa Indonesia luar biasa. Terakhir kasus bom di Sarina. Sebelumnya ada bom di Paris. Bom meledak, Paris kosong. Indonesia tabu bale. Bom meledak 10 menit ngumpul orang di Sarina. Lagi tembak-tembakan bukan tiara, bahwa siapa itu ya?
Polisi lagi nahan ini, ada mobil set. Polisi lagi tembak-tembakan sama teroris, keluar lewat apa tuh? Tukang sate. Lu bayangin lagi ada teroris dia jualan sate. Hebat negara kita. Indonesia negara yang gak boleh denger orang kentut. Serius coy, orang bule mah nyantai, orang bunyi-bunyi aja, kita gak boleh. Ada orang yang bunyi put, kita di luar, siapa itu? Nggak pergi, ditungguin sambil cuci tangan. Orangnya keluar kita ngomong, oh elu. Ini kenapa sih dia yang kentut kita yang ribet? Ini kan aneh. Indonesia kedua dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia. Anda tahu lagu anak kecil paling bodoh pertama lagu apa? Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari. Nyanyi sama-sama yuk. Dengan tak jemu-jemu mengangguk-angguk sambil Saya beli tuh burung bos. Gue penasaran sama burung kutilang serius. Mongol beli pelihara 2 tahun gak pernah bunyi trilili. Gak pernah lagu bekeng bodok patorang beneran. Burung kutilang gak bersiul-siul sepanjang hari bos. Dia sehari bersiul kali. Jadi kalau dia bersiul-siul sepanjang hari, nih burungnya bernapas. Serius. Lagu anak kecil terbodoh kedua adalah menanam jagung. Kita nyanyi sama-sama. Cangkul, cangkul, cangkul yang menanam. Saya udah nanya sama petani se-Indonesia, bagaimana cara menanam jagung. Ternyata nggak dicangkul pak, cuman pakai kayu. Kenapa harus cangkul? Udah begitu cangkul yang coy, kalau terlalu dalam mati tuh bibit. Ngana ini nanam jagung apa nanam jenazah sih sebenarnya? Ini kan aneh. Ada lagi lagu bintang kecil. Bintang kecil di langit yang keluar abis acara. Lihat ke atas. Itu langit biru apa hitam? Hitam. Saya di depan presiden, saya pernah stand up. Waktu masih zaman Pak SBY. Saya nanya lagu Balonku ada 5. Warna pertama warna apa? Merah. Merah kuning kelabu, merah muda dan solimai. Masih ada 1 warna lagi yang belum. Warna hijau. Berarti balonku ada 6 apa ada 5? Ini yang bodoh ngana apa kita? Balonku ada 5 itu warnanya ada 5 enggak 6. Warna pertama warna apa? Hijau. Bukan merah. Yang bikin lagu Balonku ada 5 itu warna pertama hijau. Bintang kecil di langit yang tinggi, bukan di langit yang biru. Buta warna kalau mana bilang itu biru. Balonku ada 5 warna pertama adalah hijau. Tetapi kenapa nih boleh dinyanyikan oleh anak kecil? Efek sampingnya. Meletus balon hijau dor. Hatiku. Bayangkan anak umur 5 tahun. Cuman gara-gara balon hijau meledus. Hatinya kacau. Udah Tuhan nih apanya ndak beli ulang. Kenapa harus galau? Cuman gara-gara balon. Dan kita sebagai kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur harus mendukung program pemerintah yang namanya menukar kembali tabung gas 3 kilo.
Karena menurut penelitian tabung gas 3 kilo gampang meledak. Kenapa beliau gampang meledak? Karena warnanya hijau. Jadi kalau di rumah ada tabung gas 3 kilo, pindah ke warna pink. Nih, takutnya dia bus meninggal. Yang penting santai. Saya udah mau tutup aja karena kasihan makanan so dingin. Orang Manado Pak, saya boleh jujur, kami kelemahannya Manado Pak, makanan. Pokoknya orang Manado kalau selia makanan leher sebagaram. Dan memang kami orang Manado adalah provinsi yang tidak diundang oleh Tuhan Yesus di saat dia memberi makan buat 5.000 orang. Karena 4 suku yang luar biasa, ada Manado, Ambon, Batak, dan Papua. Kami punya satu konsep yang sama, habis makan babungkus. Jadi buat panitia, buat nyari tahu, saudara coba cek tas semua yang hadir, pasti ada kresek di dalam. Alasan for smokol besok dong. Sudah. Yang penting apapun bentuknya, saya sangat mendukung kegiatan seperti ini. Sebagai warga para kita perantau yang ada di Jawa Timur, dimanapun Anda berada, hindari yang namanya narkoba. Buat anak-anak muda, jangan pernah menggunakan narkoba, karena narkoba bukan sebuah solusi buat hidup kita, tetapi narkoba membuat hidup kita jadi nggak nyaman. Saya nggak pernah jadi duta narkoba, tetapi saya selalu concern dengan hal yang sama, hindari narkoba. Karena kalau Anda kedapatan lebih dari 1 ons, udah meninggal. Jadi orang nanya lebih bagus bagaimana? Bekeng jotinutuan. Fly kempake, dia bilang, "Duh ikan asin, Yesus lewat pun tong lupa." Karena kami di Manado Pak ada namanya bubur Manado, bahasa Manadonya tuh tinutuan. Pakai mie, kong ikan asin yang ada bakar setengah. Tetangga langsung lewat, boleh meminta. Orang Manado memang selalu begitu kata. Itu yang membuat orang Manado tuh hebat. Menolong orang di Manado tuh luar biasa. Tapi orang Manado kalau meminta memang bikin, memang keterlaluan. Orang Manado kalau minta Pak, Bapak di sorga semua dia minta. Shalom. Shalom apa Ci? Aduh napa kita lupa ke pasar mau tanya, kasih yang ada rica. Oh ada, kalau ada yang tomat yang bawang lene. Minta cabe Pak sama tomat sama bawang. Ini lu mau minta apa? Bilang juga kalau mau bikin dabu-dabu. Boleh minta rica, kalau ada tomat dan bawang le. Ini tuh Manado. Tapi provinsi kami sampai sekarang Pak adalah salah satu provinsi terkondusif di Indonesia. Di Manado nggak pernah ada kerusuhan agama. Karena kami di Manado diajarkan di gereja-gereja bahwa Islam dan Kristen itu abang ade. Karena dari satu keturunan Nabi, kalau orang Kristen bilang Abraham, orang Islam bilang Ibrahim. Punya anak 2, yang satu namanya Ishak, yang satu Ismail. Orang jalurnya Ishak, Islam jalurnya Ismail. Satu papa beda mama, menurut orang Manado itu kakak adik. Oleh sebab itu jangan bakalai. Ya toh? Nah, jadi orang-orang Manado yang di perantauan jangan bakalai. Damai itu indah. Nanti kalau polisi tangkap Pak damai Jone. Dapat hilang, bilang Pak kan prinsip. Damai itu indah, nih boleh. Taat pada aturan. Saya membayar pajak sampai sekarang tetap taat. Kalau kita mau boleh jujur, aduh stres, serius. Tapi dengan saya membayar pajak, saya membayar apa yang menjadi milik Tuhan, saya bisa diberkati Tuhan. Pulang ke Manado kasihan, yang berhasil di perantauan bangun Sulawesi Utara. Ya toh? Biar kedepannya Tompe provinsi lebih hebat lagi. Sekarang saya minta dukungan teman-teman dari kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur. Mari kita sama-sama masukin kembali Bunaken sebagai daftar kunjungan wisata. Serius, Bunaken so dihapus. Karena kata so jorok, so kotor dan sebagainya. Sekarang Bunaken so bersih.
Sebagai orang Manado asli, yuk kita sama-sama masukkan Bunaken sebagai tujuan wisata di Indonesia. Amin. Amin. Coy, di Manado semua ada. Terakhir yang makan babi coba angkat tangan. Yang makan babi coba angkat tangan. Nggak usah malu. Yang makan babi angkat tangan. Oke, buat yang nggak makan babi jangan marah ya. Ini materi khusus yang makan babi. Kehebatan orang Kristen dilihat dari dua hal. Pertama, karena dia punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Kedua, karena kita makan babi. Kenapa orang Kristen harus makan babi? Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Tuh setan masuk di mana? Berarti babi ada apa? Ngana makan babi, ngana makan apa? Selesai. Maaf Pak ya. Jadi Pak, maaf ya Pak, kami di Manado nggak pernah ada penampakan pocong Pak, nggak pernah ada penampakan macam-macam, karena di Manado babi dia makan. Setan langsung berpikir, oh Tuhan tapi omak dia makan, nggak usah muncul. Asik. Jadi kalau kita ketemu setan Pak, nggak usah marah, nggak usah stres. Orang Islam kalau ketemu setan dibacain ayat kursi. Orang Kristen kesemu setan ditengking dalam nama Yesus. Padahal buat musir setan paling pertama yang harus Anda lakukan adalah tanya dulu setannya agama apa. Jangan langsung baca. Nih tahu-tahu ada Pak Ustadz ketemu setan dibacain ayat kursi. Ternyata setannya agama Kristen. Nyak mempan tuh ayat. Ya toh? Buat dia takut, harus pindahin dulu nih setan jadi mu'alaf, baru dia takut. Ya kan? Jadi orang nanya, mau usir setan bagaimana Mongol? Simple. Suster ngesot adalah setan yang paling aneh di Indonesia. Dia cacat, kasihan. Karena dia ngesot. Ya kan Pak, dia kan ngesot. Kenapa kita harus pingsan? Kan tinggal jalan cepat, susternya nggak bisa ngikut kan? Lu tinggal aja Pak, nggak usah darah Yesus, nggak usah sih, tinggal dia ada pariki. Kalaupun dia nyampe rumah, susternya ngesot nggak bisa ngapa-ngapain, gagang pintu ketinggian. Dia minta dong bukain dong. Jadi suster ngesot cuman ada di rumah sakit, nggak pernah nyebrang ke rumah. Anda bisa bayangkan suster ngesot di rumah sakit Koja Tanjung Priuk, mau nakutin orang di Jalan Warakas. So keluar rumah sakit dia lagi ngesot, saya goblok ada kontainer, dia balik lagi. Dia mau ngesot lagi, kontainer lagi, sampai subuhnya lewat-lewat. Nyampe di Warakas di rumah orang nggak nakutin bos, paling dia minta betadin. Kenapa? Paku beling, paku beling, beling paku. Karena kan jalan Indonesia kan penuh dengan beling. Pocong Pak, kalau ada di Malang pocong muncul, nggak usah dibacain ayat kursi atau ayat Alkitab. Kenapa? Karena pocong itu telinganya kiri dan kanan ada kapas. Jadi dia nggak denger. Ada kapas di dalam. So itu pocongnya pernah teriak panas-panas, dia kan santai. Karena dia nggak denger. Apa yang ditakuti oleh pocong? Portal. Sepinggang batu pocong nggak bisa lewat, terlalu tinggi dok. Dia pulang teman-teman. Jadi santai. Sudah ya. Makin mahal soalnya. Makin mahal kalau undang Pak Mongol. Kita Pak diundang makan siang. Pak Jokowi ambil nasi secentong, nggak mungkin kita ngambil 2 centong Pak. Ikut-ikutan secentong. Makan Pak, ternyata enak banget. Lihat-lihatan kita, maaf saya Manado, mau Batamba bingo. Ini bagaimana? Di meja makan pas pampres coy. Selesai nggak bisa nambah, foto bersama. Selesai saya pulang, saya bilang Pak boleh bungkus nggak? Enak soalnya. Oh jadi lucu, jadi keren. Sudah, yang penting abis ini kita doa makan. Yang pimpin doa, tolong doa makan jangan lama. Manado kalau doa makan sampai presiden dia doakan.
Tuh ikan mas coba putar dari tadi solala belum amin amin. Jadi doa Alkitabiah jangan bertele-tele, to the point Jo. Yang penting hari ini kita merayakan Paskah, kehebatan Paskah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau dia bangkit berarti dia Tuhan buat orang, dia sah juru selamat buat orang. Nggak usah khawatir menghadapi apapun, selama orang ikut Tuhan pasti Tuhan bela tompe hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.